Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa belajar bersama dalam kondisi sehat walafiat meskipun dari jarak jauh. Anak-anakku yang hebat, harapan Bu Maina pada hari ini kalian semua juga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu anak-anak mempersiapkan alat tulis, buku, LKS, dan lainnya yang diperlukan untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian teks laporan percobaan, tujuan teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan struktur teks laporan percobaan. Bahkan kalian juga sudah menulis teks laporan percobaan berdasarkan video yang kalian lihat, yaitu menulis teks laporan percobaan membuat kacamata gerhana matahari. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Anak-anak, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ini hampir sama dengan kaidah kebahasaan teks prosedur pada pelajaran kelas 7. Nah, kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama adalah sinonim, yaitu kata yang memiliki arti yang sama atau hampir sama. Contohnya bohong sama dengan dusta, haus sama dengan dahaga, dijalankan sama dilakukan, ustadz sama juga dengan guru, madrasah sama juga dengan sekolah. Yang kedua adalah antonim, lawan kata, suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Nih contohnya ada naik, turun, kaya, miskin. Nah, bisa juga pintar dan bodoh. Selanjutnya kalimat kompleks atau kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verbal atau lebih, atau lebih dengan dua verbal atau lebih. Maksudnya kata yang memiliki dua verbal atau lebih. Contoh, Diandra menyapu halaman dan Zafira membersihkan ruang tamu. Contoh kalimat kompleks ini terdiri dari dua verbal, yaitu menyapu dan membersihkan. Di sini juga ada kata hubung dan, berarti termasuk kalimat majemuk setara menggabungkan. Selanjutnya, kata hubung, kata yang berfungsi sebagai penghubung atau menghubungkan susunan kata dengan kata lain di dalam sebuah kalimat. Jadi, kalau kata hubung yang terdapat dalam satu kalimat atau dalam sebuah kalimat disebut dengan kata hubung intrakalimat. Contohnya dan, sedangkan, tetapi, atau padahal, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kata hubung antar kalimat, yaitu menggabungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, namun, akan tetapi, meskipun demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu. Selanjutnya yaitu istilah teknis atau kata khusus ya dalam bidang tertentu, yaitu suatu kata yang memiliki arti khusus dalam bidang tertentu.
Contoh dalam bidang kesehatan, ada transfusi, inkubasi, injeksi oksigen atau tabung oksigen. Bisa juga di sini yang semakin marak yaitu penyakit corona. Selanjutnya, kata rujukan. Kata yang merujuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya. Nah, kata rujukan sama juga dengan kata ganti anak-anak. Di sini ada kata rujukan benda. Contohnya ini, itu. Kemudian ada rujukan tempat atau kata ganti tempat. Contohnya di sana, di situ, di sini, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rujukan orang atau kata ganti orang. Dia, ia, kita, saya, mereka, kamu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kalimat perintah, yaitu kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, masukkan adonan ke dalam loyang. Mungkin keluarkan kue dari oven dan lain sebagainya. Selanjutnya kata bilangan, kata yang menyatakan jumlah benda atau urutan dalam suatu deretan. Nah, ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Nah, di sini disebut juga kata bilangan tingkat, yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini dan seterusnya. Kemudian 1, 2, 3 ini termasuk kata bilangan kata bilangan pokok. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini termasuk kata bilangan pokok. Dan juga ada kata bilangan tentu. 1, 2, 3, setengah, seperempat, 2/3 dan lain sebagainya. Ini termasuk kata bilangan tentu. Sedangkan ada juga kata bilangan tak tentu. Contohnya beberapa, sedikit, banyak. Dalam contoh kalimat, kemarin malam saya makan sedikit sekali sehingga sekarang saya sudah lapar. Ya. Nih, anak-anak, itulah unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Sekarang mari kita coba untuk mencari unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan membuat slime tanpa borak. Mulai dari tujuan di sini. Yang pertama kita cari sinonim. Kalian bisa melihat sinonim, yaitu kata yang memiliki arti yang hampir sama yang terdapat di kalimat kedua dalam tujuan, yaitu slime ini memiliki struktur dan bentuk yang lembut. Jadi struktur dan bentuk yang lembut. Jadi struktur dan bentuk ini memiliki arti yang hampir sama. Kemudian selanjutnya antonim, contohnya di sini ada di langkah-langkah, yaitu kalimat langkah-langkah yang kelima dan keenam. Di situ ada masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Yang keenam, kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Jadi kata masukkan dan keluarkan ini termasuk antonim. Nah, selanjutnya kita mencari kata hubung. Nah, kata hubung di langkah-langkah 1 ini juga ada, yaitu dan. Ya, campurkan terlebih dahulu lempo final, soknilante, rinso cair, rinso bubuk, dan air secukupnya. Nih, termasuk adalah kata hubung. Nah, di sini juga ada kata hubung sehingga, yaitu di kalimat di langkah-langkah keempat. Kemudian aduk lagi sehingga struktur. Nah, ini sehingga struktur. Ini
atau. Nah, ini atau juga termasuk kata hubung. Ya, di sini ada dua kata hubung, sehingga dan atau. Ya. Sehingga atau. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anak di tujuan. Apakah ada juga kata hubungnya? Sama, yaitu ada. Selain adalah, ini juga adalah termasuk kata hubung, yaitu penjelasan. Cairan kental yang mengumpal dan dapat dimainkan. Nih, ya, juga ada kata dan, ada kata sehingga, ada adalah. Ini termasuk kata hubung. Kemudian istilah teknis. Istilah teknik di sini yaitu kata khusus, selain ini termasuk juga. Kemudian di sini ada povinal, ada aktivator. Nah, ini disebut dengan aktivator, ini kata khusus, ya. Nah, bisa juga freezer, ini juga termasuk kata khusus bidang elektronik, ya, yaitu yang ada di dalam kulkas, freezer. Kemudian kata rujukan. Anak-anak, di sini ada kata rujukan, ada rujukan, ada rujukan di langkah-langkah 1 ini ada rujukan benda, campuran ini, ya. Kemudian ada kata di sini mungkin di hasil kamu, ada kata kamu, selain ini, pada saat ini. Nah, saat ini adalah rujukan waktu, ya. Di sisi lain, ini juga termasuk rujukan tempat. Ada kamu, ada ini, ada saat ini, ada di sisi lain, ini termasuk rujukan. Kemudian kalian bisa melihat di tujuan. Ada enggak kata rujukannya? Ini ada, yaitu terdapat tujuan pembuatan selain ini ada, ya, rujukan benda. Terus agar kita, nah ada kata kita di sini juga termasuk rujukan personil atau orang. Kemudian selanjutnya yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah. Kalimat perintah terdapat di langkah-langkah anak-anak. Yang pertama di sini yaitu di langkah pertama, campurkan terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, berikutnya aduklah campuran. Nah, kata aduklah di sini termasuk kalimat perintah. Kemudian tambahkan di langkah ketiga. Langkah keempat, aduk. 5, masukkan. 6, nah ini ada kata keluarkan. Nah, banyak sekali di langkah-langkah kalimat perintah. Kemudian selanjutnya kata bilangan. Di langkah-langkah kelima dan keenam ada kata bilangan. Nah, masukkan ke dalam freezer 5 sampai 10 menit. Kemudian keluarkan setelah 5 sampai 10 menit. Ini termasuk kata bilangan pokok atau kata bilangan tentu. Ya. Kemudian bisa juga di sini di langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5 ini diganti pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini termasuk kata bilangan tingkat. Atau 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk kata bilangan urutan. Nah, paham ya anak-anak untuk unsur kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan dengan judul cara menguji kandungan karbohidrat atau almilum pada makanan di LKS halaman 10 dan tunjukkan
bukti kalimatnya. Seperti contoh Bu Maina contohnya di Bu Maina tadi, yaitu mencari unsur kebahasaan teks laporan percobaan membuat slime, ya. Paham ya anak-anak? Untuk tugasnya yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan dengan judul cara menguji kandungan karbohidrat atau almilum pada makanan di LKS halaman 10 dan tunjukkan bukti kalimatnya. Cukup sekian dari Bu Maina. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.